Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di hari ini? Kita kembali berjumpa dalam program Dialog Ahad Pagi, edisi hari Ahad di tanggal 23 Februari 2020. Dan alhamdulillah ikhwan dan akhwat, di Radio Silaturahim saat ini telah hadir 3 orang guru kita. Ada Ustadz Husain Alatas, ada Ustadz Hamzah Alatas, dan juga ada Ustadz Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berbahagia saya di sini bisa mendampingi beliau. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa memberikan pencerahannya dan juga tausiahnya kepada kita semua. Di pagi hari ini ikhwan dan akhwat, tepat di studio pukul 8:42, saya Abi Agus ditemani Neza dan juga ada Kang Anis di meja operator akan menemani Anda dalam program Tausiah Ahad Pagi. Dan kami juga ingin menyapa para sahabat kami, para pejuang dakwah yang ada di berbagai daerah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema kita di hari ini yaitu pembahasan tentang Umul Quran, dialog Umul Quran seputar nasikh dan mansukh, Ustaz ya. Baik, Ulumul Quran. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai dengan suratul Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustadz Husain Alatas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Ustadz Husain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Saya akan mulai dari Ustadz Husain atau dari siapa? Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du ikhwan akhwat, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Begitu pula para asatidzah yang menemani kita pagi hari ini, Al-Ustadz Hamzah Al-Attas, begitu pula Al-Ustadz Fawas Abu Zawiyah. Dan semua kru yang menemani kita, Saudara Agus, Neza, ya, dan lain-lainnya. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.
Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih akan berbincang di seputar An-Nasikh wal Mansukh. Yaitu satu persoalan yang mengharu birukan ulama-ulama kita. Terdapat pertentangan, perselisihan yang cukup tajam yang menempatkan banyak ulama dalam kebingungan di antara yang menerima dan menolak. Di antara yang menempuh jalur i'tidal yang tidak berlebih-lebihan, ada lagi yang menempuh jalur al-ghulu yang berlebih-lebihan melampaui batas hingga membuat akhirnya ayat-ayat Al-Quran satu dengan lainnya saling bertubrukan. Hingga membuat akhirnya keindahan Al-Quran, demikian pula kesuciannya dipertanyakan dan diragukan. Padahal semua kaum muslimin, begitu pula ulama-ulama Islam, apapun latar belakang mereka, bersepakat bahwasannya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada saat ini bersama kita sama dengan apa yang Allah turunkan pada nabinya. Ditulis oleh para penulis wahyu, kemudian dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau wafat. Al-Quran telah disusun dalam keadaan sempurna. Bukan oleh Rasul, bukan oleh para penulisnya, tapi langsung disusun atas perintah Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Hud. Pada awal surah Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu kitab yang ayat-ayatnya benar-benar disempurnakan. Kemudian disusun. Siapa yang melakukan? Dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Dan Al-Quran sebelum diturunkan ke bumi, telah terkumpul di lauh mahfud dan dijaga oleh para malaikat suci. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Dia adalah Quran yang amat mulia yang ditempatkan dalam kitab yang betul-betul terjaga dan terpelihara sebagaimana mutiara terpelihara dalam kerangnya, begitu pula Al-Quran dalam keadaan terjaga terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh hamba-hamba Allah yang disucikan. Di sini menunjuk kepada para malaikat yang menjaga, yang membawa menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Abasa, kalla innaha tadhkirah faman syaa fi suhufin marfu'atin bi aidi safarah kiramin bararah. Allah gambarkan bagaimana di saat orang ingin mencari kebenaran, ingin mengambil pelajaran, datang kepada kitab Allah. Walaupun Nabi telah kembali ke sisi Allah, kitab yang menjadi pedoman Nabi kita terjaga, terpelihara. Fi suhufin mukarramah, dalam lembaran yang benar-benar amat mulia. Marfu'atin mutahharah, yang kedudukannya amat tinggi. Ditinggikan. Karena apa? Kan dia berasal dari sisi Allah alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Yang berada di atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya. Bahkan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Oleh karena itu kitab manapun tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan kitab Allah. Kalau ada sebagian orang mengatakan ashahhul kutub ba'da kitabillah al-Bukhari wa Muslim, kitab yang paling sahih setelah kitab Allah adalah Bukhari dan Muslim, ini tidak benar sama sekali. Bagaimana mungkin kumpulan manusia dapat disamakan dengan kitab Allah? Begitu pula kalangan Syiah yang mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah kitab Allah adalah kumpulan yang dikumpulkan oleh Al-Kulaini dalam kafinya, atau yang dikumpulkan As-Saduq dalam Man La Yahduruhul Faqih, atau yang dikumpulkan At-Tusi dalam dua kitabnya At-Tahdzib dan Istibsar, dianggap kitab yang paling sahih setelah kitab Allah. Tidak benar. Kitab Allah adalah kitab suci, sedangkan selainnya adalah kitab yang berasal dari tangan dan kumpulan manusia. Tidak mungkin dapat disamakan di antara keduanya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menempatkan kitab Allah dalam tempat yang semestinya. Jangan coba-coba kita membandingkan kitab Allah dengan lainnya.
Jadi kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Di samping ditinggikan, disucikan dan dibawa oleh duta-duta kiramin bararah yang amat mulia, lagi benar-benar taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan kepada nabi kita telah tersusun. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Dalam lauh mahfud telah tersusun, terjaga, terpelihara. Begitu pula pada saat turunnya. Ketika diterima oleh Nabi juga dalam keadaan terpelihara. Oleh karena itu tidak benar riwayat yang mengatakan bahwasannya Al-Quran dikumpulkan setelah wafatnya Nabi. Tadinya berserakan sampai sahabat berkeliling untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah. Ini merupakan riwayat yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Demikian pula dengan ayat tadi dalam surat Hud. Jadi kitab yang ada pada saat ini bersama kita, kitab yang dibaca oleh Rasul, para sahabat, keluarganya, begitu pula oleh para tabi'in. Dalam keadaan terpelihara, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilu min hakimin. Oleh karena itu tidak terdapat kekurangan. Tidak terdapat kekurangan, karena kekurangan menunjukkan ketidaksempurnaan. Tidak ada sesuatu yang hilang dari Al-Quran. Begitu pula tidak ada sesuatu juga yang ditambahkan dari Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan hujjah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di saat kita membaca tulisan para ulama di seputar an-nasikh wal mansukh akan membuat bulu roma kita merinding. Sebahagian dari mereka yang berlebihan mengatakan satu ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Qital yang memerintahkan berperang, menghapuskan 124 ayat. Termasuk ayat-ayat yang mengajak untuk berdakwah dengan hikmah dan menyampaikan nasihat yang baik. Termasuk suratul kafirun, lakum dinukum waliyadin. Termasuk suratul syura, lana a'maluna walakum a'malukum. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi mengatakan bahwa satu ayat tadi menghapuskan 214 ayat dari Al-Quran. Lalu kita bertanya, ada nggak sumber keterangan dari Allah dalam Qurannya? Atau dari sunnah-sunnah yang mutawatir yang menerangkan hal tersebut? Tidak ada. Yang mengherankan, thubutul Quran, menetapkan Al-Quran, kebenarannya itu dengan apa? Dengan cara yang benar-benar dipastikan kebenarannya. Sampai saat ini alhamdulillah tidak terdapat pertentangan antara ayat-ayatnya. Tidak terdapat juga versi Al-Quran yang berbeda. Sedangkan untuk menasakh dan menghapuskannya, mereka kembali merujuk kepada riwayat-riwayat yang tidak kuat. Bagaimana? Padahal mereka menetapkan al-yaqin la yuzalu bisyak, yang meyakinkan tidak dapat dihapuskan dengan yang meragukan. Oleh karena itu apabila Anda yakin telah berwudu, tapi Anda ragu apakah wudu Anda sudah batal, maka Anda tetap dalam keadaan berwudu hingga Anda yakin bahwa wudu Anda telah batal. Jadi al-yaqin la yuzalu bisyak. Oleh karena itu muncul pertanyaan, dari mana ini riwayat-riwayat yang kebanyakannya ahad, bahkan sebahagian sanadnya dhaif, seperti yang dikumpulkan dalam Al-Lubab oleh Al-Imam As-Suyuti, begitu pula oleh Al-Wahidi, termasuk yang dikumpulkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ini perlu kita perhatikan dengan berhati-hati. Kalau tidak, akhirnya kita bisa memperlakukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai permainan, dan saya khawatir laknat Allah akan turun pada mereka-mereka yang terbawa oleh kefanatikan, terbawa oleh kesombongan, lupa bahwa semua kita merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan berdiri di hadapan Allah untuk menjalani hisab. Apa yang saya ucapkan, saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang diucapkan oleh ulama-ulama kita akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka bagaimana mereka memperlakukan kitab yang Allah turunkan
Nabi saja menjaganya dan diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran dalam dakwahnya dan juga untuk tidak mengikuti hawa nafsu sebahagian mereka dengan meninggalkan sebahagian ayat-ayat. Nah, kalau kita kembali kepada qadiyat an-nasikh wal mansukh dalam Al-Quran, saya ingin mengambil jalan pintas yang memudahkan bagi pendengar sekalian untuk dapat memahami hal ini dengan jelas. Kata an-naskhu dalam tinjauan bahasa berarti menghapuskan dan menghilangkan. Kalau arti nasikh dan mansukh semacam ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi menghilangkan ayat-ayat Al-Quran ya, yang tadinya pernah ada, ini merupakan hal yang sama sekali mustahil. Dan tidak terdapat sama sekali dalam Al-Quran. Oleh karena itu, riwayat yang diriwayatkan mengatasnamakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan hal yang dipastikan kebohongannya mengatasnamakan Sayyidina Umar. Bukan beliau yang berdusta, tapi ini jelas-jelasan kebohongan mengatasnamakan beliau. Pertama, kalau orang membaca uslubnya saja, orang akan merasakan bahwa ini bukan kalamullah. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Ini uslub semacam ini uslub yang rakik, yang tidak mungkin sama sekali bahagian dari ayat Allah. Lalu kita bertanya, di mana kita akan tempatkan katakan uslub ini dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasannya ayat-ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina diturunkan dalam surat An-Nur. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kalau seandainya kita menempatkan ayat tadi setelah ayat ini, wasyaikhu wasyaikhatu farjumuhuma idza zanaya farjumuhuma albattah, niscaya hadirin sekalian tidak akan masuk ke dalam ayat-ayat ini. Terdapat betul-betul kesenjangan antara ayat Quran tadi dengan apa? Dengan apa yang diriwayatkan katanya merupakan ayat rajam. Kita tahu Sayyidina Umar itu orang yang paling tegas, keras dalam meriwayatkan hadis. Kalau orang datang meriwayatkan hadis tanpa membawa saksi akan dicambuk. Tidak mungkin dia seorang ini datang ke hadapan para penulis wahyu mengatakan bahwa ini merupakan ayat rajam. Di samping uslubnya yang mengherankan, juga kita bertanya kenapa dalam Al-Quran ya, tidak ada sama sekali isyarat ke sana. Kenapa Allah sebutkan hukum zina bagi orang yang berzina dengan tegas mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa alif lam di sini merupakan alif lam jinsiyah. Artinya siapa saja yang berzina wanita ataupun perempuan hendaklah cambuk mereka sebanyak 100 kali. Muhsan kan atau ghair muhsan. Kan tanpa ada menyebutkan sama sekali muhsan atau ghair muhsan karena alif lamnya apa? Jinsiyah. Jadi siapa saja ayyum ra'atin zanat wa ayyu rajulin zana muhsanan atau ghair muhsan, karena tidak ada keterangan sama sekali taksis. Fajliduhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka sebanyak 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan rasa belas kasihan kalian terhadap mereka menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya hukuman tersebut disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman agar menjadi apa? Hukuman yang menimbulkan efek jera bagi orang yang akan mengulanginya. Nah, kalau kita renungkan ayat ini yang mempergunakan uslub al-umum dengan adanya alif lam jinsiyah. Wanita mana saja, pria mana saja yang berzina dari mereka, cambuk mereka sebanyak 10 kali.
dengan sendirinya ada ayat berikutnya yang menyebutkan kehadiran 4 orang saksi. Jadi kalau dihadiri oleh 4 orang saksi yang terpercaya, mereka menyaksikan berlangsungnya perzinahan dengan mata mereka, baru hukuman dapat dijalankan. Tapi kalau hanya 3 saksi, yang tertuduh tidak dikenakan hukuman, malah yang bersaksi dikenakan hukuman. Kalau 4 orang bersaksi yang 1 fasik, maka hukuman dijatuhkan pada 4 orang yang bersaksi tadi. Ini semua untuk menjaga kehormatan manusia agar tidak sembarangan dilecehkan dengan kesaksian-kesaksian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang mengherankan dari mana munculnya hukum rajam tadi? Kalau kita periksa dalam Al-Quran, tidak terdapat. Kalau dikembalikan pada ayat rajam tadi, ayat tadi merupakan ayat yang jelas-jelasan kepalsuannya. Dan di sini kita lihat orang dengan pandai mempergunakan nama Sayyidina Umar. Tapi kalau kita mau mempelajari kitab-kitab terdahulu, kita akan jumpai dalam perjanjian lama, hukuman yang diberlakukan dalam rajam mirip dengan apa yang terdapat dalam perjanjian lama. Cuma dalam perjanjian lama dalam kitab Ulangan, pasal 17 ayat 5, di situ hari ini sekali disebutkan bahwa kesaksiannya sebanyak 2 orang atau 3 orang saksi. Kalau hanya saksi tidak dapat dijalankan hukuman. Kemudian mereka dirajam di depan pintu Madinah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam kitab terdahulu, bahwasannya kalau wanitanya bukan seorang wanita adra, bukan seorang gadis, ya, maka dirajam ya, di depan pintu orang tuanya. Dirajam di depan pintu rumah orang tuanya. Ini di kitab apa? Itu ya. Bukan di perjanjian lama, bukan dalam Al-Quran. Iya. Nah, kita lihat di sini ada hubungan antara riwayat-riwayat yang palsu tadi dengan perjanjian lama. Jadi bukan dengan Al-Quran, tapi dengan perjanjian lama. Kita pun di sini menduga bahwasannya yang di perjanjian lama pun merupakan hal-hal yang dipalsukan oleh tangan-tangan mereka. Karena kita tahu bahwasannya orang-orang Yahudi ini gemar menghukum orang-orang yang lemah dengan hukuman yang berat. Tapi kalau orang-orang yang berpengaruh, mereka ringankan hukuman mereka. Bahkan Nabi pun dirajam. Lanarjumannakum Iya. walayamassannakum Iya. minna adzabun. Jadi ucapan rajam ini datang dari orang-orang yang kafir yang mengancam untuk merajam para nabi. Tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah kemudian ketika Allah mengatakan suratun anzalnaha, ini satu surah yang kami turunkan. Wa faradnaha, dan kami wajibkan untuk dijalankan hukumannya. Wa anzalna fiha ayatin bayinat, dan kami turunkan dalam surah ini ayat-ayat bayinat yang jelas, gamblang, dan menerangkan segala sesuatu. Kemudian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian jadikan sebagai pelajaran. Jadi jelas bahwa ayat ini atau surah ini dengan ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Lalu muncul pertanyaan dari mana? Dari mana dasarnya orang yang mengatakan bahwa terjadi nasikh dan mansukh? Di mana ayatnya, dasarnya dihapuskan, tapi hukumnya masih berlaku. Ini merupakan satu keajaiban. Padahal Allah mengajarkan kita wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu ikuti sesuatu pada dasar ilmu. Nah, kita yang tidak memiliki dasar melakukan hal ini, kita bertanya, bagaimana di saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya kepada kita, dasarnya kita kembalikan kepada qila wa ruya. Padahal di hadapan kita terdapat ayat-ayat Allah yang begitu jelas. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan bahwa an-nasikh wal mansukh, ya, salah satu jenisnya atau macamnya adalah dihapuskannya ayat-ayat tapi ma'abaqa'il hukmi. Naskhul ayah ma'abaqa, dihapuskan ayat yang merupakan dasar hukumnya, sedangkan hukumnya tetap ada. Ini sama saja orang mengatakan fondasinya dicabut, rumahnya tetap berdiri. Ini merupakan hal yang tidak masuk di akal dan tidak dapat diterima sama sekali. Kemudian kita jumpai sekian banyak riwayat di seputar an-nasikh wal mansukh. Di antaranya sebagai contoh yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah. Yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah. Merupakan hal yang amat aneh. Di sini kita melihat bagaimana tangan-tangan kotor bermain.
Itu Al-Mujadilah ayat 12 dan 13. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Dua ayat ini menerangkan bimbingan petunjuk dari Allah yang amat jelas tanpa ada nasikh dan mansukh. Tapi kita lihat bagaimana mereka berupaya untuk membuat ayat Allah saling bertabrakan satu dengan lainnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin berbicara secara pribadi dengan Rasul, sebelum kalian melakukan hal tersebut, hendaklah kalian persembahkan sedekah lebih dulu. Kenapa Allah perintahkan hal ini? Karena banyak sahabat Nabi ingin berbicara dengan Nabi secara pribadi, sedangkan waktu Nabi terbatas. Tugas yang harus dilaksanakan begitu banyak. Kalau setiap orang ingin berbicara kepada Nabi secara pribadi, niscaya waktu tidak mencukupi. Maka Allah mengatur. Setiap kali kalian ingin berbicara dengan Nabi secara pribadi, hendaklah kalian terlebih dahulu kalian mempersembahkan sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Itu akan lebih baik bagi kalian dan juga lebih mensucikan kalian. Dengan mempersembahkan sedekah, membuat kalian menempuh wasilah yang Allah ridhai. Membersihkan juga tujuan kalian. Dan juga kalau seandainya tidak penting, kalian tidak akan apa? Datang kepada Rasul. Dan juga apa yang kalian keluarkan membersihkan harta kalian. Tapi dengan rahmat Allah, fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian tidak menjumpai apa yang kalian akan sedekahkan, kalian perlu bertemu dengan Rasul, Allah memaafkan kalian. Jadi bagi yang tidak mampu, Allah maafkan. Karena terkadang orang betul-betul perlu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apa kalian berat untuk mempersembahkan sedekah sebelum kalian berbicara dengan Nabi secara pribadi? Fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Kalau kalian tidak dapat melakukan atau tidak melakukan dan Allah mengampuni kesalahan kalian, fa aqimus shalah wa atuz zakah, maka dirikan salat, keluarkan zakat, wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, wallahu khabirum bima ta'malun. Mereka beranggapan bahwasannya penggalan dari ayat ke-12 sampai ayat 13 ini menunjukkan bahwa hukum wajib untuk mempersembahkan sedekah dihapuskan. Lalu ada riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sayalah satu-satunya mengamalkan ayat ini sebelum dihapuskan. Jadi mengatakan sayalah satu-satunya yang mengamalkan ayat ini sebelum dihapuskan. Saya datang ke hadapan Rasul, saya sedekah terlebih dahulu, ya. Kemudian tidak lama kemudian ini ayat dihapuskan. Ini apa ini? Kita bukan berbicara mengenai Imam Ali, yang mustahil Imam Ali akan melakukan hal seperti ini, akan mengucapkan seperti ini. Tapi kebohongan sebagaimana atas nama Sayyidina Umar, terjadi juga kebohongan atas nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kalau kebohongan pakai nama-nama orang yang diragukan, orang akan ingkar. Tapi kalau pakai nama orang-orang yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, atau Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah, orang bisa terkecoh dengan nama besar ini tanpa memperhatikan dasar-dasar kebenaran. Jadi kita lihat bagaimana ayat ini baru memerintahkan kemudian dihapuskan dalam ayat yang sama. Padahal jelas ayat ini maksudnya kalau kamu ingin berbicara secara pribadi dengan Rasul, kalau kamu mampu, kalian persembahkan sedekah terlebih dahulu. Tapi kalau kalian tidak mampu, Allah berikan maaf kalian. Dan ini sebetulnya petunjuk yang amat indah. Contoh, ada seorang pemimpin sibuk untuk mengurus rakyat. Tahu-tahu datang orang ingin bertemu secara pribadi kepadanya. Kan repot. Kalau setiap orang diterima, bagaimana? Nah, orang-orang munafik iya, mau cari muka. Iya. Dengan sedekah orang berpikir. Dengan bersedekah orang berpikir, kecuali kalau benar-benar perlu, dia akan datang pada Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ingin berbincang-bincang
dengan Rasul seperti yang Allah bilang ghaira musta'nisina li hadis. Bukan tujuannya cuma kumpul-kumpul ngobrol bersama Nabi, bersenang-senang mendengarkan apa yang Nabi ucapkan. Karena kan Nabi bertemu dengan umum. Nah, dari sini para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dari hasil istiqra' dan penelitian kita temukan, ya, kalau kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, kita temukan bahwa sebetulnya an-nasikh wal mansukh ada, tapi dengan makna yang berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa ghafarallahu lah mengatakan, ketika ditanya mengenai an-nasikh wal mansukh, jawaban beliau amat indah. Dia mengatakan bahwa an-nasikh dan mansukh itu dalam Al-Quran, kalau dalam arti izalah, menghilangkan, menghapuskan, sama sekali tidak ada. Kalau kita nulis kemudian dihapuskan, itu benar. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mustahil. Mustahil, ya. Allah tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Tapi menurut beliau, dan ini merupakan pandangan yang sesuai dengan alur Al-Quran, yang dimaksudkan dengan nasikh dan mansukh menurut beliau, yang pertama, takhsisu amin, wa taqidu mutlaqin, wa tafsilu mujmalin. Yang pertama, ayat yang turun di satu surah dalam keadaan umum, turun ayat yang lain yang memberikan keterangan yang mengkhususkannya. Begitu pula, satu ayat turun dalam keadaan mujmal, datang ayat lain memberikan rinciannya. Satu ayat yang lain turun dalam keadaan mutlak, lalu turun Al-Quran memberikan kait-kait, keterangan-keterangan, ya, yang membuat ayat tersebut tidak difahami secara mutlak. Seperti dalam satu ayat disebutkan itqu raqabah tanpa menyebutkan sifat raqabahnya, dalam ayat yang lain itqu raqabatin mu'minah. Nah, mu'minah ini menjelaskan apa? Bahwasannya yang dibebaskan adalah hamba sahaya yang beriman. Nah, ini tiga hal, ya, yang disampaikan Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, yang merupakan bahagian dari al-am wal khas, ya, al-mufassal sama al-mujmal, begitu pula al-mutlaq dan al-muqayyad dalam kajian usul, ya. Nah, tapi yang menjadi manat, yang menjadi pokok pembicaraan nasikh dan mansukh menurut beliau adalah nuzulu hukmin an tariqit tadarruji li hikmatin ya'lamuhal bari. Turunnya satu hukum secara tadarruj, secara bertahap, yang bersifat pendidikan dengan hikmah-hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Contohnya, pengharaman riba. Bagaimana secara bertahap? Allah tidak langsung mengatakan riba itu haram, karena perekonomian bukan di tangan kaum muslimin, tapi di tangan orang di luar Islam. Musyrikinnya pada saat di Mekah atau Yahudi pada saat di Madinah. Kalau riba diharamkan secara sepihak, yang diuntungkan orang-orang Yahudinya, orang-orang kafirnya, sedangkan orang-orang Islamnya dirugikan. Hingga ekonomi beralih ke tangan kaum muslimin, Rasulullah mengumumkan, ya, bahwa semua riba jahiliyah haram. Dengan merujuk firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Padahal sebelumnya wala ta'kulur riba dha'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Kalau kalian mengambil bunga, kalau dia terlambat membayar, jangan ditambahkan lagi bunganya. Jadi cukup satu kali mengambil. Itu pada tahap di mana ekonomi belum beralih ke tangan kaum muslimin. Tapi ketika kendali ekonomi di tangan kaum muslimin, tidak lagi orang berbuat kezaliman, ya. Tidak lagi orang juga terzalimi, langsung Allah mengatakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlam. Kalau kalian tobat, kalian ambil modal kalian, bunganya haram bagi kalian. Tanpa menzalimi orang lain, kalian pun tidak dizalimi. Begitu juga pengharaman khamar ketika di Mekah belum diharamkan, di permulaan Madinah tidak diharamkan, sampai betul-betul iman orang yang beriman kuat, mampu untuk menerima bangunan hukum yang cukup berat buat mereka. Karena tradisi mereka sebelumnya,
Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Selama 23 tahun turun dalam 4 tahap. Dalam surat An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wala taqrabus salata. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Setelah itu pindah kepada suratul Imran, wala taqrabus salata wa antum sukara. Nisa, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Baru setelah itu turun ayat terakhir dalam suratul Maidah. Sebelum Nabi kita wafat, pengharaman secara total diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan turunnya hukum secara bertahap, Allah memberikan pendidikan dan pelajaran yang amat indah. Nabinya Rasulullah SAW, manusia yang paling bijaksana, menghadapi sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi diperintahkan Allah mendidik mereka dengan penuh kebijaksanaan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu berulang kali Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la nukallifu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi Allah mendidik Rasulnya bagaimana mendidik sahabat yang tadi dalam jahiliyah, dalam kekafiran, ya, untuk bertahap meninggalkan kekafiran mereka, jiwa mereka dipenuhi dengan keimanan, setelah itu baru bangunan yang merupakan hukum-hukum yang berat diletakkan di atas fondasi yang kokoh kuat. Oleh karena itu orang Arab mengatakan, wa idza aradta an tuta' famur bima yustata'. Kalau kamu mau ditaati, perintahkan orang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau anak kecil umur 10 tahun suruh mikul beban 50 kilo, otomatis merupakan hal yang mustahil. Begitu pula dalam pendidikan dan kehidupan kita. Jadi melalui turunnya ayat secara bertahap dalam pengharaman ini membuat hadirin sekalian kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang amat banyak. Tapi kalau turun ayat kemudian yang sebelumnya dihapuskan, kita tidak akan memahami bagaimana hikmat at-tashri' yang begitu indah dan pelajaran yang berguna bagi kita semuanya. Jadi kesimpulannya, ya, menurut saya pribadi, yang masuk dalam kategori an-nasikh wal mansukh sebetulnya turunnya ayat secara bertahap. Ya. Dengan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan memberikan pendidikan pelajaran bagi Nabi kita, bagi sahabatnya, begitu pula bagi kita semua dalam menyampaikan dakwah kita. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin di sini menegaskan bahwasannya riwayat yang menjelaskan adanya hukum rajam dalam Al-Quran dibantah oleh Al-Quran sendiri. Di samping tadi dalam surat An-Nur mempergunakan al-alif lam al-jinsiyah, ya, tanpa ada keterangan tambahan qarinah yang menerangkan bahwa ini khusus hanya untuk laki-laki dan wanita yang belum berumah tangga. Kalau mereka mengembalikan kepada riwayat hadis, pertanyaannya, ma dasar hukum rajamnya? Nah, saya akan bacakan satu ayat dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa yang membuktikan bahwasannya apa? Rajam tidak terdapat dalam Al-Quran. Hukum wanita yang telah berumah tangga sama dengan hukum wanita yang belum berumah tangga. Begitu pula prianya. Kita akan baca ayat 25 dari surah An-Nisa. Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biidzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa at-tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 24 ini menerangkan, ayat 25 ini menerangkan, siapa saja di antara kalian
yang tidak mampu menikahi al-muhsanat al-mu'minat. Muhsanat di sini sebagaimana disepakati oleh ahli tafsir adalah wanita merdeka. Jadi siapa yang tidak mampu menikahi wanita-wanita beriman yang merdeka? Karena apa? Karena kedudukan dia, karena juga pendapatan dia, kemiskinan dia, untuk membuat dirinya tidak liar menempatkan nafsunya di tempat yang haram, maka Allah katakan famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, maka Allah izinkan kalian untuk menikahi siapa? Menikahi wanita-wanita yang beriman yang statusnya sebagai hamba sahaya. Ini bukan hamba sahaya milik dia, tapi hamba sahaya milik seseorang. Dia meminta kepada tuannya untuk menikahi wanita ini. Dalam Islam hukumnya makruh. Bukan memandang remeh hamba sahaya tersebut, sama sekali tidak. Makruhnya karena apa? Karena kalau dia mampu menikah dengan wanita merdeka, anak yang lahir dalam keadaan merdeka. Tapi kalau dia menikahi hamba sahaya, anak yang lahir bukan menjadi miliknya, tapi menjadi milik tuannya. Karena apa yang dilahirkan dari hamba sahayanya menjadi miliknya. Bahkan mahar yang diberikan pun kembali kepada tuannya. Karena dia bukan wanita yang merdeka yang mempunyai hak milik. Berbeda kalau tuannya yang memiliki hamba sahaya tersebut menikahi dirinya, menggaulinya, lalu memiliki anak, maka si wanita tersebut langsung merdeka. Karena anaknya merdeka, bagaimana mungkin ibunya dalam keadaan tidak merdeka. Tapi beda dengan seorang menikahi hamba sahaya yang menjadi milik orang lain. Kalau dia lakukan hal ini, punya anak, anaknya akan menjadi milik tuannya. Itu yang tidak dikehendaki. Karena Allah ingin memberantas perbudakan dari akarnya. Lalu selanjutnya, wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu mengenai keimanan kalian. Ba'dukum min ba'd, di mata Allah kalian semua sebahagian kalian dari sebahagian yang lain. Di mata Allah tidak ada namanya orang merdeka dan hamba sahaya, tidak ada. Semua adalah hamba Allah. Tapi sebelum datang Islam, di tengah masyarakat jahiliyah, bahkan bangsa Romawi, Persia, perbudakan telah merajalela. Islam dengan cara bijaksana menghapuskan semua itu. Lalu, fankihuhunna bi'izni ahlihin. Nikahi mereka dengan seizin ahlinya, pemiliknya. Kemudian, wa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan berikan ujur mereka. Kalau untuk orang merdeka merupakan apa? Merupakan mahar. Tapi di sini kembali kepada Tuhan. Berikan ujurahun, yaitu mahar yang semestinya diberikan untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Muhsanatin, dengan tujuan untuk menjaga wanita ini tetap dalam keadaan betul-betul apa? Suci, bukan dengan tujuan perzinaan. Ghaira musafihat, bukan dalam rangka berzina. Jadi pemberian yang kita berikan bukan tujuannya berzina. Wala muttakhidati akhdad, atau menjadikan wanita ini sebagai wanita simpanan. Nah, yang menjadi dalil kita yaitu penutup ayat ini. Fa'idha uhsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Fa'idha uhsinna, ay fa'idha tazawwajna. Kalau mereka sudah menikah, maka kalau mereka sudah menikah, itu dijaga, dibentengi dengan pernikahan, lalu mereka melakukan perbuatan keji. Fa'in ataina bifahisha. Mereka melakukan perbuatan keji itu berzina. Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Hukuman wanita yang tidak merdeka ini lebih ringan. Dikenakan separuh hukuman orang yang merdeka. Nah, kalau hukumannya rajam sampai mati, dalam Islam nggak ada hukuman setengah mati. Tapi kalau hukumannya 100 kali cambukan, dengan sendirinya, separuh dari hukuman orang merdeka, ada berapa? 50 kali. Jadi orang merdeka dikenakan 100 cambukan, karena dia punya nama baik, kehormatan, lebih terjaga. Sedangkan hamba sahaya, kalau sudah berumah tangga, mereka berzina, dikenakan hukuman untuk orang yang merdeka, tapi tidak penuh, separuhnya. Yang paling menarik, karena mereka ingin mempertahankan riwayat-riwayat hadis di seputar rajam ini, Ibn al-Arabi dalam bukunya Ahkamul Quran, begitu pula ulama yang mengikuti dia mengatakan, فَإِذَا أُحْسِنَّ أَيْ فَإِذَا أَسْلَمْنَا.
Kalau hamba sahaya ini telah masuk ke dalam Islam. Saya bilang, di mana akal kalian? Padahal Allah sebutkan sebelumnya, wa man lam yastati' minkum ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Yang dinikahi hamba-hamba saya yang sudah beriman. Bagaimana sudah beriman suruh masuk Islam lagi? Tapi karena ingin mempertahankan riwayat-riwayat tadi, mereka menutup mata dari keterangan Allah yang begitu jelas. Inilah bahaya dari asabiyah jahiliyah wal iyadzubillah. Jadi seharusnya kedepankan ayat Allah dan ambil hadis-hadis yang sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faidza uhsinna, kalau mereka telah menikah, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab, maka mereka berzina, hukumannya separuh dari hukuman wanita merdeka. Kalau rajam setengah mati berarti hukumannya. Ini nggak mungkin sama sekali menerima pembahagian layak bal at-taqsim. Tapi kalau 100 kali cambukan berarti untuk wanita ini hanya 50 kali cambukan. Dah dengan sampai mati kan. Dilempari batu hingga mati. Enggak sampai mati. Dan batunya harus kecil saja. Iya. Agar merasakan sakitnya. Nggak boleh sekali banting batu besar. Lalu Allah terangkan bahwa menikahi hamba sahaya ini dzalika liman khasyal anata minkum, yang sudah nggak mampu menahan nafsunya, jangan sampai terjerumus dalam perzinaan, diizinkan menikahi wanita yang statusnya hamba sahaya, bukan merendahkan wanita ini, tapi tujuannya untuk tidak melahirkan lagi hamba-hamba sahaya yang baru. Setelah itu wa antasbiru khairul lakum. Kalau kalian sabar, menahan diri sampai kalian mampu, itu akan lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin memberikan penjelasan bagi kalian, membimbing kalian sunnah-sunnah orang sebelum kalian dan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Lalu sebagai penutup, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah ingin menerima taubat kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Tapi orang yang diperbudak oleh hawa nafsu ingin kalian condong ikut gaya hidup mereka. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan bagi kalian karena Allah tahu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu bagi mereka yang mengatakan hukumannya rajam sampai mati, aina burhanakum in kuntum shadiqin. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Karena kalau tidak, saya tidak berani berhadapan dengan Allah. Allah meminta pertanggungjawabannya. Sedangkan kita menetapkan hukum tanpa dasar ilmu, tapi berdasarkan riwayat qila wa ruwiyah. Nah, insya Allah kita akan dengarkan nanti dari Ustaz Fauzan versi dari perjanjian lama, baik dalam kitab ulangan maupun dalam kitab dalam kitab kejadian. Ya, kitab ulangan dan pengeluaran. Itu pula Ustaz Hamzah bakal menambahkan panjang lebar, tapi yang jelas bahwasannya arti nasikh ya dalam Al-Quran sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah maupun dalam surat An-Nahl, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Kalau kami menggantikan satu ayat dengan ayat yang lain, bukan dengan riwayat, tapi ayat digantikan dengan ayat. Iya. Bukan dihapuskan, tapi digantikan hukumnya. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Padahal Allah lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan kamu mengada-adakan kebohongan. Seperti ketika mereka menuduh Rasulullah mengada-adakan kebohongan, memerintahkan untuk menghadap kiblat menuju Al-Baitul Haram dengan meninggalkan Baitul Maqdis. Allah terangkan bahwa ini semua kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maknanya dapat dipahami 4 ayat dari surah An-Nisa ini, mulai ayat 24 hingga 28 ditutup dengan sebuah panduan yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu. Maknanya panduan 100 cambukan bagi pezina, kemudian bagi para budak setengah hukumnya, ini merupakan takhfif min Allah. Betul. Maknanya hujah adanya hukum rajam sebagai takhfif itu batil hujahnya. Dan yang paling unik riwayat juga di seputar kisah rajam yang kembali kepada Al-Mar'atul Ghamidiyah.
Begitu juga laki-laki yang melakukannya riwayat mutadharibah. Betul. Dan kita harus tahu ya, mungkin orang mengatakan bahwa ini merupakan riwayat mutawatir. Saya perlu terangkan ya, bahwasannya hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul seluruhnya, yang berulang tidak berulang, sebagaimana yang ditutip oleh Al-Imam Al-Manawi yang melakukan penelitian, yang dibicarakan oleh As-Suyuti, bahwasannya jumlah hadis terkumpul sebanyak 200.000 hadis yang berulang dan tidak berulang, yang palsu, yang tidak palsu, ya, yang sahih dan ghair sahih terkumpul 200.000. Kemudian Manawi mengatakan yang dikategorikan hadis ya, yang masih dapat diterima kurang lebih sepertiganya. Kemudian yang sepertiga terbagi kepada mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Yang mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat di atas. Bukan diriwayatkan sejumlah orang di bawah, tapi di atasnya. Yang menerima dari Rasul, yang meriwayatkan jumlah sahabat yang memastikan tidak mungkin terjadi kepalsuan. Sampai ada yang mengatakan 60 sahabat, ada yang mengatakan 50 sahabat. Tapi yang jelas, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, jumlahnya jumlah yang memastikan kita untuk tidak ada kebohongan pada riwayat tersebut. Lalu Al-Manawi mengatakan bahwa jumlah hadis mutawatir ya, terbagi dua. Ada yang lafdhon, ada yang lafdhon wa ma'na. Jumlah hadis yang mutawatir lafdhon wa ma'nan ternyata cuma satu. Itu pun masih ada apa? Tadlis. Masih ada apa? Masih ada Susupan. pertanyaan. Itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena sebagian Ada lagi riwayat man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar tanpa ada muta'ammidan. Itu diriwayatkan oleh puluhan sahabat tapi tidak semuanya dalam lafaz yang sama. Masih ada tambahan. Sedangkan hadis mutawatir ma'nawi, hadis yang maknanya mutawatir diriwayatkan oleh puluhan sahabat sedangkan lafaznya berbeda-beda. Jumlahnya amat sedikit. Al-Qattani mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Ada sebagian ulama juga mengumpulkan jumlahnya tidak banyak. Nah sekarang belum lagi klaim ya, mutawatir. ya, klaim mutawatir. Dan yang paling unik, hadis rajam tidak termasuk dalam mutawatir maknawi dan lafzi atau mutawatir maknawi. Tidak termasuk. Yang meriwayatkan hanya beberapa orang. Dan hanya klaim tawatur. Iya. Klaim mutawatir. Jadi dalam itu dilakukan katanya fi'li. Itu juga kan anfulan katanya enggak Jadi dalam seperti mutawatirnya kaifiatus Salah. shalah. Kalau mutawatir kaifiatus shalah, kita tahu dalam rukun-rukun yang disepakati. Tapi kalau berkaitan dengan kata mutawatir atau masyhur, itu bisa aja masyhur dan mutawatir fil awakhir pada masa-masa terakhir, bukan mutawatir ala ahdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tidak terdapat nas yang menjadi dasar. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk mengada-adakan kebohongan atau untuk menentang kebiasaan dan tradisi yang disepakati, sama sekali tidak. Karena banyak ulama-ulama kita juga yang mengingkari masalah ini. Herannya kenapa kita harus merujuk kepada perjanjian lama bukan kembali kepada Al-Quran. kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba siapa yang lebih dapat dijamin keamanannya? Orang yang datang ke hadapan Allah dengan mengikuti kitab Allah sama orang yang meninggalkan kitab Allah mengikuti riwayat. Fa'ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ya Allah. Nah, sekarang kita persilahkan para asatidzah yang lain untuk ikut serta. Insyaallah waktu kalau perlu sampai jam 10:30 nanti. Masih panjang waktunya. Langsung aja. Kira Ustaz Fauzan juga boleh biar membaca versi perjanjian lama. Kalau Ustaz Fawas dulu. Ustaz Hamzah dulu. Ustaz Hamzah. Biar antum baca. Nanti setelah itu Ustaz Fauzan memberikan silakan. apa? Ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah. Terima kasih pada gurunda-gurunda kita yang mulia-mulia, Ustadzuna wa murabbina Al-Ustadz Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, dan juga gurunda kita Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Tak lupa moderator kita atau host kita Abang Agus kita, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum wa mata'anallah bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihina amin. Amin. Begitu juga untuk Akh Niza. Oh iya, siapa namanya? Niza.
Anis juga di Neza dan Anis yang ada di meja Iya. di belakang operator. Alhamdulillah. Terima kasih gurunda kita. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian yang menyimak dialog pagi seputar ulumul Quran yang begitu Masya Allah nikmat ya, menyejukkan. Karena semua tentunya berangkat dari panduan-panduan kitab suci Al-Quran. Juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Terima kasih waktunya kepada host kita. Saya akan bacakan beberapa poin yang tadi mana gurunda kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas telah menyinggung bahwa memang pemahaman di seputar ayat rajam ini atau di seputar rajam ini memang terbukti tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengarahkan bahwa itu bagian dari ajaran Al-Quran. Yang ada hanya menceritakan. Contohnya dalam Quran surah Yasin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan ke satu negeri, mereka mengancam lanarjuman nakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Ketika mereka menolak dakwah para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kembali kepada Allah dan kitab panduannya, mereka mengancam para nabi tersebut untuk merajam mereka. Jadi redaksinya dengan lanarjumannakum, pasti kami akan merajam kalian. bukan ucapan para nabi, tapi Bukan ucapan orang ucapan. kafirnya. Bukan ucapan para nabi atau dikatakan ini ajaran Quran, bukan. Ini Al-Quran menceritakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perilaku-perilaku orang-orang musyrik, orang kafir yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang tadi sebagaimana Ustadzuna Husain sudah menjelaskan dengan begitu gamblang dan luas ya. Maka menurut saya pribadi setelah mengkaji menelaah kajian ini berulang-ulang, termasuk mempelajari membaca sebuah kitab yang ditulis oleh seorang pakar hadis dari negeri Maroko, yaitu kitab yang bernama Dzauqul Halawah bi Bayani Imtina Naskhi Tilawah. Beliau ini seorang yang bernama As-Sayyid Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq Abdullah bin Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari dari Maroko ya, atau Maghribi. Beliau sampai menulis satu buah risalah kecil tapi begitu padat dan begitu lengkap penjelasannya tentang mustahil adanya naskh tilawah dengan pemahaman tadi yang Ustazuna sampaikan, artinya izalatul hukmi ba'daan karena mawjud Baqaul hukmi baqaul hukm ma'anaskil ayat. ma'anasil ayat ya, artinya menghilangkan satu ayat demi tapi membiarkan hukumnya ada dalam ajaran agama. Itu mustahil. Nah, itu beliau sudah menjelaskan dengan detail itu semua. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tabdila li kalimatillah. Tidaklah ada ganti dari kalimat-kalimat yang sudah Allah tetapkan dalam mushafnya. Nah, tentunya ini memang dapat dibuktikan bahwa belum lagi Ustazuna Husain, kalau kita meneliti mata rantai periwayatan, walaupun katanya sumbernya dari seorang sahabat Al-Jalil, semisal dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab atau beberapa sahabat lainnya, tentunya jumlah bilangannya belum sampai pada syarat untuk hadis ini menjadi sebuah hadis yang tawatur. Artinya masih seputar ahad, hanya klaim saja. Klaim hadis mutawatir, di bawahnya di tabakat-tabakat pasca sahabat dan tabi'in ini populer. Belum lagi di era para ulama-ulama mujtahidin. Namun mata rantainya jika ditarik, itu semua bersumber kepada periwayatan yang disebutkan para seorang sahabat yang subhanallah menukil dari ahlul kitab. Dan memang ahlul kitab ini artinya memang sudah ada kaidah dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, tidak salah ya. Yeah. Bahwasanya para sahabat yang diindikasikan apalagi terbukti pernah mempelajari atau mengambil atau mengkaji dari para alumni ahlul kitab, itu riwayatnya di seputar akidah atau hukum, sekalipun hukum fikih, namun ada permasalahan di hadapan Al-Quran, ini periwayatannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk tidak diterima, ditolak saja. Nah, ini memang banyak seputar riwayat-riwayat, di seputar hadis-hadis, sekalipun tercantum dalam kumpulan hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, namun jika diteliti, memang ini punya kaitan erat mata rantainya dengan para ahlul kitab. Terlebih lagi kalau kita lihat ajaran-ajaran di seputar rajam ini murni disebutkan sebagai sebuah ajaran agama
di perjanjian lama yaitu umat Yahudi ataupun dikutip dalam perjanjian baru Nabi Isa. Jadi mungkin izin saya bacakan beberapa teksnya dalam bahasa Arab ya. Saya kutip dari Bible atau Alkitabus Syarif ya, keluaran dari Mesir berbahasa Arab ini kitabnya ya. Nah, saya kutip beberapa masalah. Yang pertama terdapat dalam Sifir Tasniyah, artinya kitab ulangan Ustaz ya. Iya. Ayat ke-13 ya, disebutkan di sini urjumhu bil hijarah hatta yamut li'annahu sa'a an yudillaka 'anir rabbi ilahika alladhi akhrajaka min diyari misra min niril ubudiyah. Artinya di sini rajamlah oleh kalian orang tersebut ya. Hukuman rajam ini berlaku subhanallah bagi ajaran umat lalu itu ya, bukan hanya pelaku zina tapi juga beberapa perlakuan kriminal yang lainnya. Rajamlah ia dengan batu sehingga mati. Artinya ini ajaran ini terdapat dalam kitab ulangan, yaitu merupakan ajaran umat terdahulu, bukan ajaran Al-Quran. Ini kan kitab suci, diyakini sebagai kitab yang suci. Sebagaimana Al-Quran kitab suci umat Islam. Namun dalam Al-Quran tidak ada sebutan ajaran tentang rajam, Mas Agus. Ini ada di mana? Ada di mana? Di perjanjian lama, kitab ulangan. Kemudian ada juga dalam kitab ulangan ayat ke-17 ya. Ketika ada seorang laki-laki yang melakukan perzinahan dengan perempuan, mereka di sini dikatakan fa akhriju dzalikar rajul aw tilkal mar'ah alladzi irtakaba dzalikal isma ila kharijil Madinah warjumuhu bil hijarati hatta yamut. Keluarkan laki-laki atau wanita tersebut yang melakukan perbuatan dosa tadi, yaitu perzinahan, ya. Kemana keluarkan? Keluar batas kota. Kemudian rajamlah mereka dengan batu sehingga mati. Nah, ini maknanya. Dilihat orang dong. Hah? Dirajam di luar kota, dilihat orang. Belum lagi itu di pintu batasnya, perbatasannya itu. Ya. Kemudian ada lagi disebutkan dalam kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan ayat 15 poin ke-32 ya. Wa fi athna'i iqama bani Israil fi sahra wajadu rajulan yajma'u hataban fi yaumis sabat faqtaduhu ila Musa wa Harun wa baqiyatil jamaah wa zajjuhu fi sijni li'annahu lam yakun wadihan ba'da ma yatawajjab alaihim an yaf'alu bih. Nah, ada seorang laki-laki dikisahkan ini dari umat Nabi Musa ketika mereka tinggal di gurun, kemudian menjumpai seorang laki-laki yang bekerja di hari Sabat. Artinya hari Sabat ini kan tidak boleh orang mengail, orang mengumpul mencari makan atau gimana. Karena itu merupakan syariat Nabi Musa, hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari makanan. Kemudian ada seorang laki-laki yang sedang bekerja, kemudian mereka tangkap dan ditahan di penjara karena tidak mengikuti aturan. Faqala ar-rabbu li Musa, maka Tuhan berkata kepada Musa, litarjumahu al-jama'atu kulluha bil hijarah kharijal mukhayyam li'anna iqabahu al-qatlu hatman. Jadi orang yang melanggar di hari Sabat dengan melakukan pekerjaan, mencari nafkah, itu hukumannya kata Tuhannya Musa dalam ini untuk dirajam oleh kumpulan orang dengan batu sehingga dia mati. Maka akhirnya masyarakat pun menangkap orang tersebut, mengambilnya dan membawa keluar kemah, kemudian dirajam orang tersebut hingga mati. Sebagaimana Tuhan memerintahkan Musa melakukan hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang rajam ini adalah syariatnya umat terdahulu. Kemudian ada dalam Injil Yohana, ya, bab ke-8 dikisahkan di sini, wa amma Yasu' fa dhahaba ila Jabal Az-Zaitun wa indal fajri ada ilal haikal fajtama haulahu jumhurus syab fajalasa yu'allimuhum wa akhdara ilaihi muallimus syariah wal farisiyun imra'atan dubitat tazni wa awqafuha fil wasat wa qalu lahu ya muallim hadhil mar'ah dubitat wa hiya tazni wa qad awsana Musa fi syariatihi bi'idami amthaliha rajman bil hijarah fama qauluka anta. Nah, ini juga menggambarkan ada kasus seorang wanita yang tertangkap melakukan perzinahan, kemudian dibawa ke depan Yesus maksudnya ya, Isa maksudnya, ya, Isa dibawa ke depan Isa yang sedang mengajar para murid-muridnya,
Lalu berkata mereka, wahai mu'alim, atau guru Yesus, ini perempuan tertangkap sedang berbuat zina. Dan Musa telah mewasiatkan kami dalam syariatnya untuk menghilangkan perempuan ini dengan rajam. Artinya membunuhnya dengan rajam. Fama qauluka anta. Kemudian Nabi Musa menjawab, Yesus menjawab, amma huwa fanhana wa bada'a yaktubu bi isba'ihi ala ard. Walakinnahum alahu alaihi bisu'al fa'tadala wa qala lahum. Maka Nabi Isa artinya Yesus menjawab, man kana minkum bila khati'ah falyarmiha awwalan bihajar. Nabi Isa akhirnya, Yesus yang sedang mengajar itu akhirnya menjawab, siapa dari kalian yang enggak pernah berbuat dosa, silahkan bangun dan sambit perempuan itu dengan batu. Falamma sami'u hadzal kalam insahabu jami'an wahidan tilwal akhar ibtida'an minasyuyukh wa baqiya Yesu' wahdahu wal mar'ah waqifatun fi makaniha fa'tadala wa qala aina hum ayatuhal mar'ah alam yahkumu 'alaika ahad minhum ajabat la ahad ya sayyid faqalaha wa ana la ahkumu 'alaiki idhabi wa la ta'widi tukhtiin. Artinya Nabi Isa akhirnya membebaskan si perempuan ini untuk apa? Untuk kembali pulang dan jangan lagi berbuat kesalahan seperti itu. Artinya Nabi Isa sendiri tidak mau melakukan rajam. Artinya ketika ada perjanjian lama yang merupakan syariat bagi Bani Israel oleh Nabi Musa, kemudian datang Injil untuk apa? Untuk musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Nah, maka datang Al-Quran menghapus itu tentunya. Yang unik Ustaz, bagaimana bisa Al-Quran menghapus ajaran Injil dan Taurah kecuali yang disebutkan ulang oleh Al-Quran, lalu ada lagi riwayat hadis yang menambahkan. Ini jadi sebuah pertanyaan ini, Ustaz. Dan ini juga tidak meyakinkan dari kitab suci mereka. Betul. Ini merupakan hal-hal yang ditambah-tambahkan oleh mereka. Oleh mereka. Ya. Walaupun kita kutip dari Bible Perjanjian Lama. Artinya kita kalau bicara mengenai rajam ini, dari mana sumber sebetulnya? Itu yang ternyata kita jumpai referensinya dari Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid. Artinya kita jumpai dalam Perjanjian Lama, ya ternyata mirip dengan apa yang disebutkan dalam riwayat, tapi tidak mirip dengan Quran. Tidak sedikit. Sedangkan dalam Perjanjian Baru justru malah mirip dengan Quran. Yesus mengingkari hal itu. Dan yang unik Ustaz, yang jadi sebuah pertanyaan juga mungkin buat saya pribadi, ketika tadi Al-Quran, Ustaz sampaikan Al-Quran surah An-Nur, begitu indah Allah sebutkan sejak ayat pertama dan kedua. Yang saya tangkap pemahamannya firman Allah Subhanahu wa taala, suratun anzalnaha wa faradnaha. Mana berarti ada sebuah pesan untuk orang yang beriman kepada Al-Quran untuk mengikuti faraid Al-Quran. Aima faradallahu fi kitabih. Faradna al-amal biha. Al-amal bihi. Nah, kemudian ada lagi Allah sebutkan di situ, wa anzalna fiha ayatin bayinat. Bukti-bukti yang jelas, yang terang, tapi ada katanya yang ayat disembunyikan. Bagaimana? Kata jelas terang, tapi ada ayat yang disembunyikan takhfifan. Jadi maknanya nasakh katanya, naskh ayat rajam ini dengan ayat yang tadi yang berbunyi asy-syaikh wa syaikhatu katanya ayat itu tujuannya apa? Kata sebagian orang yang berpendapat bahwa ini adalah bagian dari syariat Islam, takhfifan lil ummah. Dengan Allah sembunyikan, ada mu'idhar hadil ayah, tapi wa abqa hukmaha, ya, hukmah hadil ayah takhfifan. Padahal begitu jelas surah An-Nur, An-Nisa ayat 24 hingga 28 Allah katakan wa yuridullahu ankum yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Belum lagi tadi di ayat yang kedua dalam surah An-Nur Allah sebutkan wala ta'khudz bihima ra'fatun fi. Maknanya berarti hukuman cambuk 100 itu sudah begitu ra'fah batasannya. Belum lagi kalau tidak salah ada sebuah hadis yang Nabi sebutkan, hadis ini sahih. Nabi sebutkan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh sesuatu pun bunuhlah dengan penuh ihsan. Sampai wal yurih dzabihata. Wal yuhid syafratah. Suruh tajamkan pisaunya. Kemudian biarkan yang mau dipotong ini disembelih ini merasakan tenang, nyaman. Kira-kira Ustaz, kalau orang dirajam itu di mana ada ketenangannya? Kemudian di mana sampai mati rasakan ihsannya? Yang ada merasakan azab. Sampai ada ulama menyebutkan wala qawada illa bisayf, kalau untuk membunuh, tidak boleh dengan sesuatu yang menyiksa terlebih dahulu. Betul enggak Ustaz? Ada sebagian orang mengajukan alasan bahwa dalam Quran ada hukum yang berat. Apa itu Ustaz? Itu dalam surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu. Di antaranya di samping mereka dibunuh juga disalib. Ya.
sebetulnya hukum ini disesuaikan dengan kejahatan yang mereka Betul. lakukan. Karena Ifsad. ini bukan hanya sekedar membunuh, tapi melakukan genosid, pembantaian. Betul, Ustaz. Beda antara pembunuhan dan genosid. Beda antara zina dan pemerkosaan. Oleh karena itu hukum zina jelas dalam surat An-Nur, tapi pemerkosaan masuk dalam hukum tadi. Yaitu balasan orang-orang Memerangi yang Allah. memerangi Allah dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ya Allah. Orang-orang seperti mereka, kalau mereka melakukan genosid mereka dibunuh. Bahkan sampai pada apa? Pada cara mereka disalib untuk menjadi peringatan dan menimbulkan efek jerah bagi orang-orang yang melakukan hal ini. Contohnya Westerling. Dalam Islam orang seperti ini disalib. Sehingga dia binasa sebagai pelajaran buat orang lain. Karena dia melakukan pembantaian dalam jumlah besar. Dan ini terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang disambut sebaik-baik oleh Rasul, ya, tahu-tahu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, termasuk utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan itu kan sudah ya, dibunuh. Sudah tapi dibunuh. kalau berkaitan dengan zina, ya, perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak terdapat nasnya dalam Al-Quran berkaitan dengan rajam. Kalau kita lakukan hal ini, pertanyaannya bagaimana kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan pemerkosaan, bukan lagi zina, tapi melakukan sesuatu dengan paksaan dan melecehkan kehormatan orang yang mempermalukan dirinya lebih mengerikan daripada pembunuhan. Maka orang yang melakukan ini hukumannya bisa mati. Iya. Beda. Jadi beda antara zina, suka sama suka, atau pemerkosaan, di mana seorang memperkosa, menginjak-injak kehormatan bukan hanya perempuannya, termasuk kehormatan keluarganya. Ya, belum lagi traumanya, Ustaz. Trauma yang ditimbulkan. Kita mau dengar Ustaz Hamzah bicara masalah di seputar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita dengarkan tadi penjelasan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas dan juga Ustaz Fawaz Abi Zawiyah tentang masalah, ya, kita membahas tentang masalah nasikh wal mansukh, juga berkaitan dengan rajam, ya. Kita mengangkat masalah ini bukan ingin menambah kegaduhan, ingin mengorek-ngorek apa yang sebagian ulama telah membahasnya seperti itu. Tapi ini adalah bagian daripada bagaimana kita ingin benar-benar membersihkan Al-Quran ini dari riwayat-riwayat yang tidak benar. Banyak hal, ya, yang kita jumpai sekarang ini, wajah Islam begitu coreng-moreng. Islam bau dengan darah, dengan pembunuhan. Disebabkan apa? Disebabkan karena riwayat-riwayat ini. Nanti kita lihat garis benang merahnya, hubungannya. Sebelum itu saya ingin tadi menambahkan juga apa yang Ustaz Husain contohkan tentang bagaimana ketika membahas maksud dari an-nasikh wal mansukh ini dalam Al-Quran, ya, yang ada di dalam ayat-ayat Quran itu bagaimana datangnya hukum secara tadriji, secara bertahap. Sudah dicontohkan bagaimana tentang pengharaman khamar, juga tentang pengharaman riba yang ayat-ayatnya turun secara bertahap. Kemudian juga berbicara tentang bagaimana metode Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan suatu hukum secara tadriji, secara bertahap, yaitu dalam penghapusan perbudakan. Ya, dalam penghapusan perbudakan
saya tidak katakan ini ayat mana dihapus dengan ayat mana, tapi ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang perbudakan. Itu sebenarnya di sana terdapat metode atau cara penghapusan perbudakan secara bertahap. Mungkin nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pembebasan terhadap budak ya dan menutup ya adanya perbudakan. Itu bab khusus insyaallah nanti akan kita bahas. Yang kedua saya ingin menjelaskan bagaimana hubungan ya riwayat-riwayat nasikh dan mansuh ini terutama sekali ya terutama sekali yang gulu tadi ya, yang berlebihan, yang seperti Ustaz Husain sebutkan tadi, ada satu ayat atau ayatus saif ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ini ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 5. Ini menghapus ayat-ayat yang memerintahkan kita itu berlaku damai. Ayat-ayat yang memerintahkan kita hidup rukun. Berdakwah dengan hikmah. Banyak ayat-ayat ya, dihapus oleh ayat ini. Ini kan ayat-ayat disebut ayat yang menghapus ini disebut ayatus saif atau ayat pedang. Ini lihat dengan nasikh atau penghapusan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlaku baik terhadap orang yang tidak memerangi kita, ya seperti ayat-ayat waqulu linnasi husna waqulu lahum qawlan ma'rufa ma'alar rasuli illal balagh fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ya. Atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanah. Ya, atau tadi misalnya surat Al-Kafirun, semuanya ini dihapus. Ya, dihapus artinya dengan ayat-ayat pedang. Seolah-olah datangnya Rasulullah SAW ini, ya, datangnya Islam ini ya, bukan membawa kedamaian, ya, akan tetapi itu akan menghancurkan segala sesuatu yang di luar Islam seperti itu. Ini sama seperti kalau Ustaz Husain juga sering menyebutkan, sama seperti kita ini seolah-olah menggambarkan Rasulullah, ya kalau selagi lemah Rasulullah itu berlaku baik, berlaku ramah kepada orang. Tapi ketika sudah berkuasa, ya, ketika sudah berkuasa dihabisi itu musuh-musuhnya. Apakah seperti ini? Ya, kalau kita ngambil dari ayat-ayat tadi bahwa kesannya banyak ayat-ayat yang memerintahkan berlaku lemah lembut, ya, berdakwah dengan cara yang baik. Kalaupun mereka sudah diterangkan ayat-ayat Quran, mereka enggak mau, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya. Itu kalau mereka nggak mau ya urusan mereka, yang penting sudah disampaikan. Ini ayat ini nggak, ini dihapus dengan ayat pedang. Ya, ketika kalau kita baca di kitab di depan saya ini ada kitab tafsir Jalalain. Nah di situ ya setiap ada ayat yang memerintahkan untuk berlaku lemah lembut, di situ dikasih keterangan hadza qabla nuzuli ayatul qital. Ini ayat ini sebelum turunnya ayat qital. Dia seolah-olah jadi Rasulullah SAW dulunya itu lemah lembut, kemudian ketika sudah berkuasa, pakai pedang. Semuanya itu diselesaikan dengan pedang. Ini talatofahina dhaufa wa tafar'ana hina. Iya, kayak seperti yang sering kita dengar saya bilang, tamaskana falamma tamakkana tafar'ana. Ya. Dia ketika lemah, melas-melas menampakkan keramahannya, tapi ketika dapat kedudukan, ya, dia jadi Firaun. Ya, membasmi sana, menumpahkan darah sana sini.
Ya, apakah seperti itu Rasulullah? Nah ini kalau ini diterapkan ini benar. Jadi lengkap sudah Islam ini Dan Rasulullah digambarkan secara berarti kebaikan dan kebijaksanaan cuma kepura-puraan. kepura-puraan kalau gitu. Apakah seperti ini? Bagaimana kita lihat ketika Rasulullah SAW merebut kota Mekah? Bagaimana Rasulullah memaafkan mereka? Idhabu fa innakum tulaqa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu illa kama qala akhi Yusuf. Ya. La tathriba alaikum yaghfirullahu lakum. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya itu sama seperti akhlak-akhlak Nabi yang terdahulu. Bahkan di dalam akhlak Rasulullah itu terkumpul semua akhlak Nabi-Nabi terdahulu. Karena Rasulullah diperintahkan dalam Al-Quran, fabihudahu muqtadih. Kata, dengan petunjuk mereka para Rasul, kamu ikuti. Jadi Rasulullah itu mengamalkan Al-Quran dan akhlak para Rasul diamalkan ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau kita lihat seperti ini, jadi ya, bagaimana ayat-ayat ini, ayat yang dianggap ya, ayat nasakh ini atau ayatus saif, atau yang nanti kita insya Allah kita juga akan terangkan, kita kumpulkan semua ayat-ayat tentang peperangan. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang perang adalah ketika kita dalam peperangan. Ya. Dan izin untuk berperang pun, lihat, izin untuk berperang pun tidak dibilang uzina lilladzina amanu, tidak. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Ya. Diizinkannya berperang kenapa? Ya, bagi orang-orang yang diperangi, diizinkan bagi mereka yang diperangi. Ya, kenapa diizinkan? Bi'annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Ya, dia ambil hartanya, dirampas hartanya, mereka diusir dari tanah air mereka, ya, diintimidasi, disiksa, bahkan ya, dibunuh seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mereka ya, berperang seperti itu. Nah, ini kemudian ada ayat-ayat perang yang lain. Nah, itu kalau disatukan ini adalah bagian dari bagaimana ayat-ayat yang diturunkan dalam rangka bagaimana kita saat berperang. Bukan dalam surat Al-Baqarah, waqatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu lagi. Jangan kalian melampaui batas. Lihat, sampai dalam perang pun nggak boleh misalnya nggak ikut perang dibunuh atau dihancurkan sumber-sumber mereka, sumber pangannya atau semuanya. Diracun airnya misalnya seperti itu. Rumah sakitnya dihancurkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini jadi bagaimana Islam yang damai ini dirusak ya, oleh pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Oleh karena itu ya, wajar pada saat sekarang kita lihat ya, dengan sebab menggunakan ayat-ayat tadi gampang sekali menumpahkan darah orang ya, membunuh orang gampang sekali. Karena pakai ayat-ayat seperti ini katanya. Ayat-ayat yang damai itu dihapus kok. Ini jadi bagaimana Islam yang disampaikan oleh Rasulullah yang coreng-moreng itu kita sendiri. Ini kenapa pentingnya kita terangkan hal ini? Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah pesan wanti-wanti ketika Hajjatul Wada, balighu anni walau ayah. Ayat Quran ini disampaikan. Nanti ketika kita menghadap Allah, masing-masing kita akan ditanya. Dan yang menjadi tolak ukurnya ya, yang menjadi mizannya nanti di yaumil qiyamah bukan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh manusia. Jadi Al-Qur'anul Karim. Benarkah Al-Quran ini menjadi hujjatun lana atau hujjatun alaina? Akan menjadi hujjah yang akan membela kita atau hujjah yang akan ya, menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita akan sampaikan terus ini ya, nanti ya jika ada yang tidak mau menerima ya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita siap berdialog, Nah, kalau argumen dengan argumen kita siap berdialog kita juga ya itu. Nah, ini
Kenapa tujuannya kita sampaikan hal-hal seperti ini, tiada lain, kita tidak ingin agama ini menjadi sasaran tembak oleh musuh-musuh di Islam, karena kita sendiri yang menyiapkan. Ini loh pelurunya, kalau mau nembak ini, mau pakai, mau nembak Islam, ini kita sendiri yang menyediakannya. Oleh karena itu kita ingin pisahkan mana yang benar-benar murni dari Al-Quran, karena Al-Quran itu saling menerangkan satu sama lain, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Kalau riwayat yang bersamaan sejalan dengan Al-Quran kita ambil, tapi yang bertentangan kita katakan kita tidak ambil, nanti ini akan merusak kesucian Al-Quranul Karim. Betul. Dan Mungkin itu apa itu Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah bahwa di antara wahyu atau boleh diartikan pengetahuan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Seakan-akan menurut Al-Fakir Ustaz, Rasulullah ini sudah alim bihaqqal ilm bi annahu sayukzabu alaih bismi hadithi sayukzabu ala Allah wa kitabi. Pada masa hidup Rasul orang berbohong, Betul. mengatasnamakan Rasul. Oleh karena itu, maka di hari kemudian nanti Rasul akan mengadu kepada Allah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku telah menjadikan Quran yang mahjur, terasing. Subhanallah, yang terjadi pada kita terjadi pada Bani Israel. Binasanya Bani Israel karena mereka meninggalkan Taurat, beralih kepada Talmud. Taurat ini merupakan kitab suci yang Allah turunkan, digantikan dengan Talmud yang merupakan kumpulan tafsir dan riwayat. Berarti gambaran dalam Quran surah Al-Imran bagaimana Ustaz? Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Jadi kita lihat memang kan dulu orang-orang ahbarul Yahud, ya, mereka punya kebiasaan bahwa menguasai Alkitab itu monopoli untuk mereka kaum ahbar, kaum elit. Awam tidak boleh langsung baca kitab Taurat karena kebanyakan mereka apa? Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak memahami Alkitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Amani artinya bisa aja mereka cuma membaca tapi tidak paham isinya. Betul. Maka ahbarul Yahud mereka menetapkan bahwa untuk membaca menafsirkan kitab Taurat hanya menjadi monopoli para ulama mereka. Awam tidak boleh baca langsung kepada kitab Taurat. Berarti seperti sekarang dong Ustaz? Iya. Nggak boleh orang memahami langsung dari Al-Quran. Mereka mengharamkan orang untuk membaca kitab Taurat langsung, alasannya takut sampai tersesat. Betul. Padahal sebetulnya bukan takut tersesat. Mereka takut kalau sampai apa yang mereka ucapkan dikoreksi oleh masyarakat. Karena kalau mereka bisa merujuk kepada Taurat, di saat ulama mereka berbicara tidak sesuai dengan kitab Taurat, niscaya kebohongan mereka akan dikoreksi. Dan orang Yahudi itu gemar mengada-adakan kebohongan, lalu mereka mengatakan dari kitab Allah karena awam tidak tahu menahu. Nah sekarang kita kan tahu. Berarti sama dong saat ini kondisinya. Saat ini mungkin nggak mereka boleh dari Al-Quran langsung. Quran dibaca seperti kita lihatnya, dihafal dengan suara yang indah. Tapi sayang, sungguh sayang, masyarakat hampir pada bahkan yang hafal Quran tidak memahami isi Al-Quran. Berarti maknanya ayat tadi Ustaz, bisa nggak teraplikasi dengan kondisi saat ini? Sebetulnya. Bahwa yang hafadzul Quran tiap hari one day one juz, tapi la ya'lamunal kitaba illa Mathalul amaniya. ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat tapi mereka nggak mengamalkan isinya, nggak memahaminya, nggak mempelajarinya, sama dengan keledai yang memikul tumpukan buku. La ilaha illallah. Walaupun letih lelah, tapi nggak mampu untuk membaca. Seperti pepatah Arab mengatakan seekor keledai mati dalam keadaan haus, padahal di atas punggungnya terdapat kirbah-kirbah air, kantong-kantong air. Jadi dalam hal ini betul-betul kita harus berhati-hati. Saya, Ustaz Hamzah, Ustaz Fauzan, termasuk para ulama semua, hendaknya di hadapan kitab Allah, status kita ini sebagai seorang yang menuntut ilmu. Bukan orang-orang yang menggurui Al-Quran, tapi mengikuti Al-Quran. Nah kalau kita menggiring Al-Quran kepada riwayat, berarti kita menggiring yang meyakinkan kepada yang meragukan, kecuali kalau menggiring riwayat kepada Al-Quran. Oleh karena itu buat saya, dari kumpulan hadis manapun, baik itu dari Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, atau katakan dari At-Tabrani,
atau dari kutubus sunan yang lain termasuk dari Abdul Razak Musannafnya, Musannaf bin Abi Syaibah, buat saya selagi riwayat mereka cocok dengan Al-Quran, tidak diriwayatkan oleh kalangan orang-orang yang berdusta, kita siap untuk menerima. Jangankan dari Bukhari, dari kitab yang dianggap lebih rendah, kalau sesuai dengan Quran, naqulu sami'na wa ata'na. Tapi selagi tidak sesuai dengan Al-Quran, mau datang dari Syiah, mau datang dari Sunnah, kita mengatakan mardudun alaikum. Ini kita kembalikan pada kalian. Nahnu bura'a'u mimma tarwun. Kami bercuci tangan dari apa yang kalian riwayatkan dan kami akan berdiri di hadapan Allah kelak akan mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatan kami ini. Artinya menyampaikan risalah Allah bukan main-main sampai Nabi diancam berulang kali. Jadi dalam hal ini, mohon maaf Ustaz. Sebenarnya jadi nanti pertanyaan besar. Ketika kita tidak menerima wacana, kalau saya mungkin bahasanya baru sampai wacana saja, karena itu menurut saya klaim-klaim semua ya. Wacana hukum rajam bagian dari ajaran Islam, lalu kita tidak menerimanya karena Al-Quran tidak menyebutkannya, belum lagi efeknya adalah penghilangan nyawa, akankah kemuliaan Islam berkurang? Ataukah akankah iman kita bermasalah di hadapan Allah? Ustaz? Itu maksudnya. pertama-tama ya yang membuat kita menolak karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Kedua, ya munculnya anggapan seolah-olah Al-Quran naqis ayat rajam seperti yang diucapkan oleh para ulama. Betul. Sedangkan kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, kitabnya terjaga, terpelihara sebagaimana yang diucapkan. Kemudian seperti yang tadi antum katakan bahwa menghapuskan ayat membiarkan hukum yang ada yastad'il bada. Yastad'il Al-Bada. akhirnya menimbulkan keyakinan al-bada. Yang saya heran, ulama-ulama Ahlus Sunnah menyerang Syiah dengan alasan bahwasannya Syiah meyakini al-bada. Tapi mereka menerima hal ini. Al-Rajam. Kata al-bada itu ay bada lillahi ba'da an kana khafiyan 'ala Allah. Tampak bagi Allah setelah sebelumnya Allah nggak tahu. La ilaha illallah. Ini kan bahaya sekali, berarti Allah tidak maha tahu. Jadi turun ayatnya, ya. Kemudian setelah turun ayat beberapa saat dihapuskan, tapi hukumnya tetap ada. Ayatnya disembunyikan. La ilaha illallah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meralat. Ini merupakan hal yang sama sekali mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu bahwasanya masalah ini masalah yang berkembang. Mungkin sebagian orang mengatakan Ustaz Husain Syiah mengingkari rajam. Ketahuilah bahwa orang Syiah dalam fikih mereka menerima hal ini. Orang Syiah juga sama-sama mereka menganggap hukum rajam merupakan hukum yang warid. Jadi kalau kita tidak pandang bulu dalam masalah ini, saya ingin menjadi seorang muslim dalam kehidupan ini, sebagaimana sebelum kita menjadi manusia, asal usul kita semua dalam keislaman, dalam alam arwah juga ketika kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin juga meninggalkan dunia dalam keadaan muslim. Kemudian kita dibangkitkan dalam keadaan muslim, tidak perlu ada embel-embel golongan yang lain. Karena Allah mengatakan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Semua ini nama-nama yang kalian berikan untuk diri kalian dan orang tua kalian. Allah tidak pernah menurunkan sultan, memberikan rekomendasi kita menjadi Syi'i, menjadi Sunni, menjadi ini, menjadi itu, tidak ada. Oleh karena itu, kita menganggap semua yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang mengakui rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama, saudara kita. Kalau ada kekurangan, kita saling bertegur sapa. Nah, kalau seandainya orang mendengar apa yang saya sampaikan, berdasarkan argumentasi tadi, dianggap bertolak belakang dengan kebenaran, saya katakan Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmuku. Tolong berikan keterangan, argumentasi, ya. Jangan hanya sekedar klaim-klaim, tapi jelaskan dengan dasar ilmu, dengan bukti-bukti yang kuat. Di saat dia betul-betul sesuai dengan kebenaran, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau kita tidak, berarti kita sama dengan iblis, la'natullahi alaih. Jadi tolong yang mendengar, kalau menjumpai apa yang saya ucapkan tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah ya, yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulnya, taib dulu nih ala khata'ina, tunjukkan kami atas kesalahan kami, kita akan siap berdialog. Tapi kalau hanya sekedar melontarkan tuduhan, ini kan jadi buat dosa. Atau membangun opini. Menimbulkan juga fitnah. Dan ini semua akan menjadi hisab yang berat di hari kemudian nanti. Ittaqullah. Padahal ini merupakan satu hal yang akan ditanya.
wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi Azim. Ya Allah. azim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat saya, buat semua kita yang mendengar maupun yang menyampaikan pada hari ini, dijauhkan dari kesesatan dan Ya Rabb, ketergelinciran. amin. Wal Ada iyadu satu lagi contoh tadi bagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan walau afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, pasti ada ikhtilaf, ada perbedaan satu sama lain. Nah, ikhtilaf yang contoh ikhtilaf terbesar ya, kalau kita katakan ada nasikh mansukh, itu berarti ikhtilaf dong. Iya. Nah, terus kedua kalau kita mau lihat kalau bukan Al-Qur'an, kita akan lihat di sana ada ikhtilaf. Contohnya seperti tadi ayat rajam, bagaimana membunuh seorang, artinya orang dihukum sampai mati dengan pelan-pelan. Ini mutanaqid, ya, bersalahan dengan tadi ketika kita yang Ustaz Fauzan bilang wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, la taqtul hayawanati sabran. Jangan naha Rasulullah SAW an qatlil hayawanati sabran. Rasulullah SAW melarang kita membunuh binatang secara pelan-pelan. membuat dia menderita. Dia membuat dia menderita, ya sama seperti kalau manusia dibunuh, ditimpuk sambitin pelan-pelan itu. Dan itu kan nggak boleh sambit pakai batu besar, Ustaz. Iya kan, artinya kan benar-benar pelan-pelan. Nah kalau binatang aja kagak boleh. Sampai saya Umar ngelihat ketika anak-anak ada ayam diselepetin gitu, diselepetin kan dibuat sasaran untuk tembak, dilarang, marah Sayyidina Umar, kabur tuh anak-anak tadi. Apa kamu nggak dengar bahwasanya Rasulullah SAW melarang itu membunuh hewan secara pelan-pelan seperti itu. Dan yang kita heran sekarang ini yang mengherankan, ya. Yang jelas sekarang kan kita tahu di negeri kita maupun di negara-negara Arab juga hukum rajam nggak berlaku. Bahkan Iran, katanya Republik Islam Iran tidak pernah menetapkan hukum rajam. Artinya hukum ini nggak berlaku. Sekalipun di ranah fikih mereka menerima juga. Walaupun ranah fikih mereka menerima, tapi hukum nggak berlaku. Nah sekarang yang saya ingin sampaikan, kenapa sih Ustaz bicarakan masalah yang tidak yang tidak sama sekali relevan, yang tidak sama sekali berlaku saat ini. Sebetulnya ketika kita membicarakan masalah ini, tujuannya bukan soal rajamnya, tapi tujuannya untuk menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran suci dari hal-hal seperti ini. Karena kalau kita membiarkan Al-Quran menimbulkan hal-hal yang seperti ini, akhirnya orang timbul keraguan terhadap Al-Quran. Dan jangan dianggap bahwa ini saya yang memulai, banyak ulama-ulama kita, saya sudah sebutkan di sini, yang mengkritisi masalah-masalah rajam. Jadi seandainya kita berbeda pendapat sebetulnya, seandainya orang berbeda pendapat dengan kita, sebetulnya kita harus saling menjaga hubungan yang baik. Dan alangkah indahnya kalau duduk dialog, mencari kebenaran, bukan justru untuk membela hawa nafsu kita. Yang paling mengerikan di saat seorang berbicara atas dafi al-hawa, dengan dorongan hawa nafsu. Bukan hanya untuk pendengar, saya juga kalau sampai berbicara karena dorongan hawa nafsu, kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir mungkin sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan dialog kita. Ini dialog kita tujuannya untuk mencerdaskan umat agar betul-betul melihat keagungan dan keindahan Al-Quran. Nah, siapa saja yang merasa keberatan dengan pendapat kita bisa mengajukan pertanyaan langsung atau menghubungi kita untuk melakukan dialog baik secara pribadi atau katakan bersama-sama. Bukan untuk mencari kemenangan. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi tujuannya untuk mencari kebenaran. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar di YouTube. Ya. Boleh silakan. Boleh silakan. Silakan. Baik, ikhwan dan akhwat, sebenarnya ada satu komentar di YouTube dari Bapak Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman juga bergantung kepada kesalahan yang pertama jika pesalah itu bertaubat. Hukumannya berbeda. Jika dia bertaubat pada kesalahan pertama, pada kesalahan tertentu sahaja mesti ada peluang taubat.
Jika kesalahan kedua dan ketiga, maka tiada lagi taubat diterima. Hukum hudud mesti gitu. Dalam surah Al-Maidah. Ini sepertinya dari Malaysia kalau Ya. tidak salah. Kan dalam Bahasanya. surat Al-Maidah dalam surat Al-Maidah setelah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw yuqattalu ya, aw tuqatta aydihim an yuqattalu yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa fil akhirati lahum fil akhirati adzabun adzim. Illa alladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa innallaha ghafurur rahim. Jadi orang melakukan kejahatan. Kemudian dia bertaubat. Bertaubat memperbaiki diri sebelum kena jangkauan hukum. Contohnya seorang tadinya katakan melakukan kejahatan-kejahatan, tahu-tahu dia bertobat, memperbaiki diri ya, bukan karena tertangkap melakukan kejahatan. Bukan tertangkap melakukan kejahatan. Jadi umpamanya dulunya dia pencuri, kemudian dia bertobat, memperbaiki diri, ya, tidak lagi melakukan perbuatannya. Seandainya setahun kemudian diketahui bahwa dia melakukan pencurian, tidak dikenakan hukum. Kalau sudah bertobat, paling dia mengembalikan apa-apa yang hilang. Contohnya koruptor. Diumumkan bagi para koruptor yang ingin mengembalikan hasil korupsi mereka dengan cara yang tulus, ikhlas bertaubat, negara membuat rekening bagi mereka dan akan menjaga nama baik mereka dan tidak akan mengadili mereka. Kalau mereka kembalikan apa-apa yang mereka curi dari negara dan rakyat, nama baik mereka disembunyikan dan taubat mereka diserahkan pada Allah. Tapi kalau mereka tertangkap, terbukti melakukan korupsi, bisa-bisa harta mereka disita, dikembalikan menjadi milik rakyat dan negara. Paham enggak? Jadi, satu orang datang melakukan pencurian pada zaman Sayyidina Umar. Dia mengatakan, ya Amirul Mu'minin, innama saraktu li awwali marrah. Saya mencuri cuma baru sekali nih. Bilang kadzabta. Innallaha la yafdahu li awwali marrah. Kau bohong. Allah enggak mungkin membuka rahasia kamu kalau sekali. Kamu sudah berulang-ulang dikasih kesempatan, sekarang tertangkap. Oleh karena itu untuk membuktikan perzinaan, ya, untuk membuktikan perzinaan bagaimana? Orang tidak cukup hanya dengan 2 saksi, 3 saksi. Tapi harus ada 4 orang saksi yang adil. Nah kalau orang sudah berzina bisa disaksikan 4 orang, ini menunjukkan apa? Ini orang sudah gak punya malu sama sekali. Dihukumnya bukan karena zinanya semata, bukan. Dihukumnya apa? Dihukumnya karena dia mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Artinya dia berbuat maksiat dengan terang-terangan secara gak langsung mempropagandakan kemaksiatan. Kalau dia berzina bersembunyi, dia bertobat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya 100 kali cambukan bukan karena zinanya. Tapi karena melakukan perbuatan secara terang-terangan disaksikan 4 orang. Tapi kalau orang berzina datang kepada saya umpamanya mengatakan, Ustadz, saya melakukan perbuatan seperti ini, saya ingin bertobat kembali, kita anjurkan bertobat, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Kita nggak mengatakan laksanakan hukum. Enggak. Jadi dalam hal ini Islam betul-betul menjaga kehormatan hak-hak manusia. Kalau seorang masih melakukan pertama kali, itu orang-orang yang sebetulnya masih ditutupi rahasianya. Tapi kalau sudah berulang kali melakukan, kemudian tertangkap, ketahuilah pada saat dia tertangkap, dia bukan melakukan pertama kali. Jadi Allah tidak akan membuka rahasia orang pada saat pertama kali. Allah tutupi rahasianya sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kalau kita banyak melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk meninggalkan keburukan amal tersebut agar Allah tidak permalukan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Ustaz. Boleh. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia minta tolong dibahas on air. Intinya apakah perbuatan zina kalau bertobat maka Allah akan mengampuni dosanya? Itu saja. Tadi saya terangkan bahwa zina itu dihukum, ya. Zina itu dihukum sebetulnya bukan karena zinanya. Tapi zina yang dilakukan secara terang-terangan itu dihukum. Maksudnya dihukum hudud ya. Kena hududullah. Artinya kena hududullah itu baru bisa dilaksanakan pada saat dia melakukan zina terang-terangan. Nah kalau seorang melakukan perzinaan, lalu ada orang ngintip, ya, ngintip mencari-cari kesalahannya. Tajassus atau katakan ya dibuktikan oleh 2 orang, kita nggak bisa jalankan hukum Allah Taala. Bisa dikenakan takzir, tapi nggak bisa dikenakan hudud.
Nah, begitu dia melakukan disaksikan 4 orang, maka tidak ada celah baginya kecuali dihukum, juga bukan sembunyi-sembunyi, dihukum di depan umum untuk menimbulkan efek jera. Karena kalau perbuatan maksiat dibiarkan akan membangun opini yang nggak sehat. Pos kota menggambarkan ada kasus pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, tapi hukumannya nggak diceritakan. Akhirnya orang makin berani melakukan. Betul nggak? Nah, kalau orang berzina, dia melakukan kesalahan, dia bertaubat meninggalkan perbuatannya, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi jangan kita beranggapan Allah itu haus untuk menghukum hambanya, sama sekali tidak. Allah Rahman dan Rahim. Kita lihat Nabi Allah Musa pernah membunuh secara tidak sengaja. Betul tidak? Nabi Allah Musa pernah membunuh secara tidak sengaja, kemudian dia bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kalian, jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan beranggapan dia tidak akan diampuni kecuali kalau hukum Allah ditegakkan. Tidak. Kalau dia bertobat, nasuha, sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, insya Allah Allah akan bebaskan dari perbuatannya. Tapi ingat, jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan tunda tuh. Jangan tunda. Hentikan perbuatan dosa besar tersebut. Buka hati kita dengan penuh penyesalan. Kembali pada Allah. Insya Allah Allah akan hapuskan semua dosa kesalahan kita. Dan jangan kita menyombongkan diri di hadapan Allah dengan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Dan surga juga masih dapat jatah saja. Ya, Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Insyaallah kita lanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Fawas, terima kasih banyak. Ikhwan dan akhwat, demikian dialog pagi kita di hari ini bersama guru-guru kita. Semoga Allah berikan kesehatan. Dan kita insyaallah akan berjumpa pada pekan-pekan depan selanjutnya. Saya Abi Agus, ada Ondi dan juga Neza, serta ada Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.